Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang obat-obatan terlarang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Guna meningkatkan akreditasi posisi Indonesia menjadi negara pengelolaan obat dan makanan, BPOM inspeksi pabrik obat di Bandung. Dua rumah warga di Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, ambruk diterjang longsor. Selamat pagi saudara, selain ketiga informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Nida Destiani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Polisi menggerebek sebuah rumah yang dijadikan gudang obat-obatan terlarang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Polisi menyita ratusan ribu butir obat terlarang dan menangkap 2 orang penjaga gudang. Jumat malam kemarin, Kepolisian Satuan Narkoba Polresta Bandung menggerebek rumah yang diduga menjadi gudang penyimpanan obat-obatan terlarang di kawasan Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Dari luar, rumah yang baru dikontrak para pelaku ini terlihat seperti hunian biasa. Namun, saat petugas masuk, terdapat ratusan ribu butir obat-obat terlarang. Dari hasil penggerebekan, polisi menyita ratusan ribu butir obat terlarang berbagai jenis seperti tramadol dan heximer. Selain itu, polisi juga berhasil menangkap 2 pelaku yang diduga sebagai penjaga gudang penyimpanan. Dugaan obat keras terlarang ya. Tadi di situ ada tulisannya heximer, tramadol sama satu lagi tadi apa gitu ya. Ini belum kita hitung. Kemungkinan jumlahnya ini banyak tadi, ada sekian dus. Satu dus ada yang 6.500, ada juga yang ini puluhan ribu. Nanti akan kita bawa ke kantor, kita akan cek di berapa jumlahnya. Untuk sementara kita mengamankan 2 orang ya. Kita akan dalami perannya apa gitu. Tapi diduga pelaku utama atau otaknya ini inisial A ya. Ini kebetulan tidak di sini. Ini sedang akan kita kejar dan kita buru. Guna meningkatkan akreditasi posisi Indonesia menjadi negara pengelolaan obat dan makanan setara dengan negara maju, Balai Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia menginspeksi pabrik pembuatan obat di kawasan Bandung. Dalam kunjungannya, BPOM Republik Indonesia mengapresiasi inovasi dan teknologi yang dikembangkan pihak pabrik farmasi. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan BPOM Republik Indonesia melakukan kunjungan ke PT Cendo, salah satu industri farmasi di Bandung, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi kualitas produk obat-obatan serta mendorong inovasi dan ekspor produk-produk farmasi. Selama kunjungannya, BPOM RI mengapresiasi inovasi dan teknologi yang dikembangkan PT Cendo, terutama dalam produksi obat-obatan mata. Di samping itu, BPOM RI menekankan pentingnya ekspor produk farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung program pemerintah. Menurut Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan RI, kunjungan ini juga sekaligus untuk mengakreditasi posisi Indonesia pada level maturitas level 4 atau masuk ke WHO List Authority. Nantinya Indonesia akan sejajar dengan 30 negara maju dalam pengelolaan obat dan makanan. Yang terhormat Kepala Badan Pengawas yang kami hormati. Untuk apa? Untuk mengakreditasi posisinya masuk kepada level tertinggi yang kita sebut dengan maturitas level 4. Yang dalam konteks
sertifikatnya nanti yang akan kita dapatkan yang disebut dengan WHO List Authority atau WLA. Apa pentingnya ini? Kita berarti sudah sejajar dengan negara maju yang sekarang jumlahnya cuma 30. Kita mudah-mudahan bisa masuk ke jajarannya itu dari 196 negara. PT Cendo memiliki 48 paten untuk produk-produk inovatif dan telah mengembangkan 213 jenis produk obat-obatan mata dengan teknologi inovatif tanpa menggunakan pengawet. Ya, kami bisa terus meningkatkan diri, terus berinovasi, dan juga kami bisa menyampaikan apa yang kami rasa perlu didukung lebih banyak guna kami bisa melayani lebih banyak kebutuhan masyarakat Indonesia dan tentunya juga bagaimana kami bisa ekspor. Diharapkan dengan perkembangan teknologi di seluruh pabrik obat dan makanan, Indonesia dapat disandingkan dengan 30 negara maju. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. 2 rumah warga di Desa Cimara, Kecamatan Ciberem, Kabupaten Kuningan, ambruk diterjang longsor. Peristiwa nahas yang menimpa rumah warga ini sempat terekam warga. Ini adalah video amatir detik-detik 2 rumah di Desa Cimara ambruk akibat tanah bergerak. Berdasarkan data dari BPBD, total rumah warga yang rusak akibat longsor sebanyak 4 rumah. Selain 4 rumah yang ambruk, ada 15 rumah warga yang berpotensi ambruk karena tergerus longsor. BPBD Kabupaten Kuningan bersama TNI Polri mengevakuasi warga yang terdampak tanah bergerak. Mereka juga akan bangun tenda pengungsian dan dapur umum untuk para pengungsi. Tim gabungan dari TNI, Polri, BPBD, dan pihak terkait menerjunkan sejumlah personil untuk membantu proses evakuasi jiwa terdampak longsor. Mereka sudah berada di lokasi sejak hari Sabtu malam untuk mengevakuasi para korban. Mereka juga akan membangun tenda pengungsian dan dapur umum lapangan untuk memenuhi kebutuhan pangan para korban. Penanganan evakuasi jiwa menjadi prioritas karena banyak kelompok rentan yang tinggal di Blok Purwasari, Desa Cimara. Terkait dengan fast responnya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa dan kebutuhan dasar, termasuk juga dengan kelompok rentan, menyelamatkan dari mulai bayi, orang tua, dan sebagainya. Mereka teramankan dulu ke satu sisi, entah itu nantinya skemanya dengan tenda pengungsian ataupun juga titik-titik tertentu yang menjadi mengamankan warga yang terdampak langsung ataupun yang berpotensi. Karena kan bagaimanapun secara psikologis ini juga perlu pendampingan lebih lanjut. Layanan psikososialnya juga nanti akan diturunkan, termasuk juga rencananya di hari ini kita turunkan Dumlap, dapur umum lapangan dengan logistiknya untuk dalam rangka menampung dan melayani masyarakat yang terdampak langsung ataupun yang masih berpotensi. 4 orang di Jawa Barat terinfeksi virus HMV. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Kompas Jabar. Wali Kota terpilih M. Farhan akan fokus mengatasi permasalahan sampah di Kota Bandung. Di antaranya dengan menggandeng berbagai unsur seperti TNI, Polri, dan masyarakat umum. Sampah di Kota Bandung hingga kini masih menjadi persoalan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Wali Kota Bandung terpilih M. Farhan akan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Salah satunya dengan anggota TNI Pusat Kesenjataan Kavaleri Pusenkaf. Hal ini disampaikan saat Farhan menerima penganugerahan warga kehormatan dari Pusenkaf TNI AD di Kota Bandung.
Saat ini, sampah di Kota Bandung setiap harinya mencapai 180 ritase. Sedangkan kuota pembuangan di TPA Sari Mukti hanya 140 ritase, sisanya akan dikelola dan dimusnahkan mandiri oleh Pemkot Bandung. Karena bagaimanapun juga ada banyak masalah di Kota Bandung yang tidak bisa diselesaikan sendiri. Seperti yang selalu saya gaung-gaungkan, di Bandung tidak ada tempat untuk kompetisi, yang ada kolaborasi. Dan ini salah satu bentuk kolaborasi awal antara kami beserta dengan TNI AD, khususnya Pusenkaf, karena Pusenkaf ini sudah banyak memberikan sumbangan luar biasa untuk Kota Bandung. Mendirikan sekolah, membangun kolam retensi, bahkan ada tempat pengolahan sampah, tempat juga untuk UMKM. Nah, jadi saatnya kita juga memberikan apresiasi yang tinggi. Insya Allah nanti kita akan bekerja sama untuk urusan pemusnahan sampah. Komandan Pusenkaf TNI AD Maijen TNI Eko Susetyo menyampaikan akan terus bersinergi untuk pembangunan Kota Bandung. Jadi kita dengan prosesi ini kita berharap antara Kota Bandung dengan Pusenkaf akan sinergi untuk kemajuan bangsa ini ke depan. Diharapkan dengan kolaborasi dan berbagai unsur permasalahan sampah di Kota Bandung cepat teratasi. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kembali di Kompas Jabar, Saudara, 4 orang di Jawa Barat terinfeksi virus HMV. Dinkes Jabar himbau agar masyarakat bisa mencegah daripada mengobati, mengingat belum tersedia vaksin khusus untuk virus HMV ini. Virus Human Metapneumovirus atau virus HMV adalah salah satu jenis virus penyebab infeksi saluran pernafasan. Biasa diperlukan 3 hingga 6 hari dari seseorang terpapar hingga akhirnya menunjukkan gejala awal HMV. Gejala yang muncul sama seperti flu biasa pada umumnya, yakni demam, batuk, dan pilek. Namun penyakit dari virus ini tergolong tidak terlalu parah, terkecuali jika pengidap memiliki riwayat penyakit tertentu yang muncul secara bersamaan. Meskipun umumnya tidak berbahaya, kelompok rentan seperti anak-anak usia 1 tahun, orang lanjut usia, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu tetap perlu waspada. Menurut Kepala Dinkes Jabar, Dr. Vini Adiani Dewi, di Jawa Barat sendiri saat ini sudah ada 4 orang terinfeksi virus HMV yang merebak di Cina. Setelah ditelusuri, 4 orang tersebut baru melakukan kegiatan pulang pergi dari luar negeri. Terdeteksi dan sudah dikonfirmasi, dilakukan pemeriksaan secara laboratorium, itu sudah ada yang terkonfirmasi positif dan sekarang masih dirawat. Saat ini apakah yang di mana dan berapa orang? Sekarang dari beberapa pasien dirawat di rumah sakit di Kota Bandung. Mungkin mohon maaf tidak bisa disampaikan ya. Ada 4 pasien sebetulnya yang memang semuanya itu ada kontak dengan pernah riwayat perjalanan luar negeri. Jajaran ASN Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar retreat di Sesko AD Bandung seperti yang dilakukan Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu. Kegiatan ini digelar untuk tingkatkan kekompakan dan sinergitas kinerja. Menindaklanjuti retreat yang dilakukan Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu bersama Presiden dan Wakil Presiden, jajaran ASN di Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau BKKBN menggelar hal serupa. Retreat yang dilakukan selama 3 hari di Sesko AD Bandung bertujuan untuk meningkatkan kekompakan dan sinergitas kinerja di lingkungan Kemenduk Bangga. Di hari terakhir, Menteri dan Wakil Menteri serta jajaran ASN Kemenduk Bangka menggelar latihan menembak. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji mengatakan, ketika nantinya ASN melakukan kinerja kementerian harus fokus dan sesuai target, seperti halnya latihan menembak. Ini bagian dari pembelajaran fokus dan disiplin. Artinya dalam nanti melaksanakan kinerja kementerian, teman-teman harus fokus targetnya apa,
di mana bersama siapa. Saya kira ini bagian pembelajaran dari latihan nembak ini. Tadi teman-teman lumayan, ada yang kena sasaran, ada yang tidak kena sasaran. Sebelah kiri saya minimal tadi ada 1-2 yang masuk, tapi ada yang sama sekali tidak dapat. Nah, itu menjadi pembelajaran sehingga nanti dalam kinerja lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi, dan itu saya berharap menjadi pembelajaran buat kementerian kita, khususnya kementerian baru yang memang ada sebagian orang baru, promosi baru, mutasi baru, dan ini yang kita harapkan dalam retreat ini. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Ninda Destiani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.